Pak Menteri Pendidikan. Bagaimana membuat wacana suatu pengetahuan kejiwaan, pengetahuan swastiksagara ini bisa terrealisasi kepada generasi bangsa dan bisa menyentuh di seluruh aspek pendidikan seluruh dunia dan menjadi contoh awal peradaban moral. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan, salam kedamaian, salam buat semuanya dimanapun teman-teman saudara berada. Ini ada pembicaraan dan ada teman kita dari Surabaya yang nggak tahu entah kenapa dia jauh-jauh pengen bertanya sesuatu, dan sesuatu itu mungkin sangat membebani bagi pemikiran temanku. Mas Sinten? Mas Vino. Gitu. Dari mana Mas? Surabaya? C. Ya, monggo. Sebelumnya Rahayu Mas Wahyudi. Monggo. Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sebagai generasi muda, bahkan saya juga mahasiswa salah satu sekolah tinggi di Surabaya. Saya jauh-jauh ke sini sebenarnya saya ada sesuatu hal yang ingin ada suatu hal yang mungkin saya ingin tanyakan, dan juga sebagai sesuatu hal yang mungkin menjadi pikiran saya, bahkan generasi-generasi muda yang saya lihat saat ini. Sebelumnya minta maaf, saya melihat banyak sekali generasi muda saat ini yang jiwanya, bahkan kaluhurannya, bahkan totok kromonya tidak sesuai dengan jiwa-jiwa leluhur Nusantara dulu. Seperti unggah-ungguh, sopan santun sudah tidak ada. Dan saya melihat apakah ini juga pengaruh dari perkembangan zaman saat ini, pengaruh globalisasi, dan akhirnya budaya adat ketimuran Nusantara sendiri hilang di dalam jiwa-jiwa generasi muda. Dan saya melihat juga bahwasanya generasi muda ini sebenarnya juga sebagai tiang dari suatu bangsa itu sendiri. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya dan apakah betul memang penyebab dari generasi muda saat ini mempunyai jiwa yang seperti itu? Apakah karena memang budaya dan globalisasi yang saat ini memang terpengaruh oleh generasi-generasi muda saat ini? Bahkan juga saya melihat generasi muda saat ini juga sopan santunnya sudah tidak ada. Bahkan sekarang budaya-budaya barat sudah banyak sudah dipakai dan menghilangkan budaya adat ketimuran itu sendiri. Menurut pandangan Mas Wahyudi seperti apa tentang generasi muda saat ini dengan suatu perkembangan zaman yang dimana zaman saat ini seperti ini, Mas Wahyudi? Mohon pencerahannya. Gini Mas ya, ini menurut suatu penglihatan dan menurut penglihatan semesta. Artinya segala sesuatu di dunia ini itu sebenarnya tidak akan pernah langgeng. Entah itu suatu kebenaran, bahkan entah itu bentuk ketidakbenaran, semuanya tidak ada yang langgeng. Jadi bukan pengaruhnya itu tentang era globalisasi, teknologi, dan generasi, bukan. Artinya begini Mas, sebelum saya jawab semakin menuju suatu
yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya. Sebenarnya begini, apapun di dunia ini, apapun di dunia ini tidak akan ada yang pernah mampu untuk mempengaruhi siapapun dan apapun. Terus kenapa mereka, kan? Iya. Dari generasi-generasi kelihatan di saat kita melihat mereka seperti bisa terpengaruh oleh suatu keadaan yang sangat berkembang ini. Entah itu melalui budaya-budaya asing, entah itu melalui tentang media sosial, teknologi. Itu wajar, Mas, bagi suatu perkembangan dunia. Dalam aturan dunia tumbuh, berkembang, hancur, itu sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi sebagaimana kita manusia yang memiliki suatu kesadaran bahwasanya hidup yang sebenarnya adalah kita bisa untuk menyatu di setiap partikel kehidupan, dan kita bisa mengondisikan setiap partikel kehidupan. Artinya partikel kehidupan adalah lingkup kita sehari-hari. Bukan kita terbawa arus oleh partikel kehidupan. Contoh, setiap kehendak dan masalah dan perubahan-perubahan yang ada di era sekarang ini, sebenarnya dia hanyalah partikel-partikel kecil yang seharusnya kita bisa mengondusifkan, bukan kita terbawa. Dan itu biasa bagi suatu dunia yang berkembang dan tumbuh. Jadi kita kembalikan kepada arah dasar kenapa generasi sangat rawan, rentan tentang sopan santun, attitude, etika, tepo seliro kalau orang Jawa. Itu dikarenakan lemahnya suatu pemahaman, lemahnya suatu pengetahuan kejiwaan, dan akhirnya membuat seseorang dan generasi tersebut dia membebaskan segala keinginannya. Apapun yang mereka inginkan, yaitu yang harus dituruti oleh orang itu. Dan apapun yang mereka lihat, itulah yang memang harus dipilih bagi manusia generasi yang biasa. Dan mereka tergerak dari apa yang mereka lihat, tergerak dari apa yang mereka dengarkan, tergerak dari apa yang mereka pikirkan, tergerak dari apa yang mereka rasakan. Dan itulah yang membuat sumber dari apa yang Mas pertanyakan tadi. Dan semesta sendiri, dia tidak akan menyentuh dirimu bila kamu tidak menyentuhnya. Contoh, Mas, makanya bukan semesta ini yang salah. Contohnya, bila kita tidak menyentuh air, tidak akan mungkin kita bisa tersendat karena air. Bila kita tidak menyentuh api, tidak mungkin kita terbakar oleh api. Bila kita tidak menyentuh segala sesuatu di semesta ini, tidak akan mungkin mereka menjadi masalah buat diri kita sendiri. Artinya kita menghiyarkan. Artinya kita secara tidak langsung, secara kita tidak sadar, apa yang kita lakukan sehari-hari itu sangat mempengaruhi ruang kesadaran diri kita, dan sangat mempengaruhi seseorang itu bisa sadar, bisa tidak sadar. Karena untuk mencapai suatu penglihatan di situ, seseorang harus tahu dirinya sendiri. Dan pengetahuan tentang dirinya sendiri, tentang jati diri, itu saat ini di negara kita lemah. Bahkan di seluruh dunia ini lemah. Akhirnya secara tidak langsung juga, secara tidak sadar juga, apapun yang kita pegang, entah itu handphone, entah itu apapun,
itu sangat mudah menjadi pengaruh buat diri kita. Iya. Dan akhirnya kita tidak berusaha untuk menjadi diri kita sendiri, dan kita ingin menjadi seperti yang kita lihat. Iya. Secara tidak langsung juga kita terpengaruh oleh hal itu. Dan di saat seperti itu sangat sulit bagi generasi untuk menemukan suatu jati diri yang sesungguhnya. Itu Mas. Iya. Ada pertanyaan lagi? Jadi saya menitik beratkan pada soal kesadaran diri dan jiwa, Mas Wahyudi. Terus ketika generasi muda saat ini banyak sekali generasi muda yang belum tersadarkan. Banyak Mas, karena gini Mas, maaf Mas ya. Bila kita ingin membangun suatu generasi muda dengan suatu kesadaran, harus ada pengetahuan kesadaran. Iya. Bukan kita banyak Mas sekarang bahkan di negara kita terutama, bahkan di negara manapun, mereka hanya ingin generasi mempunyai hal yang baik dengan cara memperkuatkan dan memperketat hukum perundang-undangan suatu negara, supaya generasi tersebut bisa melakukan hal yang baik dan membatasi, termasuknya membatasi lini ruang gerak generasi. Apakah itu baik? Tidak. Justru yang dimaksud pengetahuan, dia bisa sadar untuk melakukan suatu kebaikan sebelum dia menyentuh ranah tentang perundang-undangan atau tentang hukum. Dan itu kan, supaya dia tidak terpidana ataupun tidak merasa terbelenggu karena hukum itu. Dan dia bisa sadar bukan karena takut dengan hukum, tapi sadar tentang dirinya yang sebenarnya sendiri. Itu. Makanya banyak generasi sekarang yang tidak mengerti tentang norma kehidupan, menghargai semesta, menghargai sesama makhluk, dikarenakan apa? Lemahnya pengetahuan di pendidikan sosial juga iya, lemahnya pengetahuan di pendidikan sekolah juga iya. Akhirnya apa? Mereka menemukan kebaikan sendiri-sendiri tanpa pedoman pendidikan. Kan itu. Tapi alangkah baiknya bila pengetahuan itu mungkin bisa sampai di Pak Menteri Pendidikan, bagaimana membuat wacana suatu pengetahuan kejiwaan, suatu pengetahuan, suatu kesadaran ini bisa terrealisasi kepada generasi bangsa dan bisa menyentuh di seluruh aspek pendidikan seluruh dunia dan menjadi contoh awal peradaban, moralitas, dan contoh awal peradaban generasi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur di dalam bernegara. Disinilah kita mempunyai contoh yang berbeda daripada bangsa-bangsa lain yang benar-benar bisa menanam di setiap aspek generasi bangsa, setiap lini pengetahuan atau pendidikan generasi bangsa, supaya kita memiliki kesadaran, generasi bangsa memiliki kesadaran, pengetahuan kesadaran. Bukan hanya alami dia melakukan sesuatu hal yang baik, tapi memang dia terdikma, ternaungi dan juga terdidik oleh pengetahuan kesadaran. Dan dari situlah Mas akan muncul kebersamaan kesadaran. Bukan sadar masing-masing, karena tanpa adanya pengetahuan itu pun tidak akan cukup, karena negara kita negara yang besar, masyarakatnya, generasinya juga generasi yang banyak. Tidak butuh hanya cukup sadar 1, 2, 3, tapi kesadaran untuk semuanya, dan hidup di dalam kebersamaan. Itulah yang akan membuat keseimbangan. Monggo. Tapi sebenarnya di sini Mas Wahyudi, sebenarnya kesalahannya itu dari mana? Saya melihat di negara Indonesia sendiri adalah satu-satunya negara di seluruh dunia yang mempunyai ideologi di situ. Dan dia di negara kita sendiri, dia adalah negara yang berketuhanan. Tapi kenapa dengan suatu ketuhanan yang
menjadi. Nanti kalau kita ngomong ideologi nanti ditertawakan Rocky Gerung. Jadi dialih pembicara. Kita memiliki pengetahuan kesadaran melalui lambang negara Pancasila. Lambang negara Pancasila. Pengetahuan Maksudnya nanti seperti kalau kita ngomong ideologi itu apa, ideolog itu nanti artinya apa itu kan ya. ya. Terus yang dimana di sana punya suatu apa ya, Panca atau Pancasila yang dimana mengandung suatu butir-butir nilai kehidupan, kemanusiaan, bahkan ketuhanan di situ. Tapi kenapa saya melihat di negara luar sendiri, yang dia sendiri bukan negara ketuhanan, dia peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama, tetangga, dia punya jiwa di situ. Contohnya apa? Di negara Jepang, Hong Kong, itu mereka sangat menghargai suatu alam atau bumi itu sendiri. Dia membuang sampah di mana ya? Di suatu tempat dia tidak akan pernah seperti itu. Tapi di sini di Indonesia saya melihat, iya. Kalau kita berbuat dan ingin berbuat baik dan melakukan kebaikan, kita tidak usahlah kita melihat dari negara siapa, seperti siapa, tidak perlu. Arti kesadaran itu meliputi segala aspek kehidupan tua maupun muda. Ya. Kadang kesalahan kita sebagai suatu negara, juga suatu rumah tangga, bahkan suatu kepemerintahan, itu terlalu jauh untuk melihat negara lain, dan terlalu jauh untuk menyelam melihat seseorang yang lain. Padahal itu bukan diri kita. Seharusnya kita menjadi hal yang lebih baik, lebih sadar daripada hal itu. Kita memiliki lambang negara, dan di situ memiliki butir-butir arti yang sesungguhnya dan sebenarnya harus wajib menjadi dasar pengetahuan seluruh generasi bangsa tentang kejiwaan, arti ketuhanan, kemanusiaan, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang bagaimana. Sampai kita benar-benar mampu dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila mana kamu mampu, kita bisa merubah artinya. Bukan kita merubah arti dari tulisan itu, tapi kita bisa menggunakan hal yang lebih luas. Keadilan sosial bagi seluruh semesta, bahkan dunia. Kalau kita hanya berbicara tentang kenegaraan, kita manusia, Mas. Yang ada manusia bukan hanya di Indonesia. Kalau kenapa kita membicarakan kemanusiaan, manusia itu bukan orang Indonesia, seluruh. Kalau kita membicarakan ketuhanan, ketuhanan itu bukan milik agama dari salah satu agama. Dan bagaimana membentuk aplikasi suatu pengetahuan tersebut dengan pengetahuan yang luas dan mudah diserap oleh seluruh generasi di era teknologi yang sangat berkembang ini, supaya dia bisa mendapatkan perisai pengetahuan di saat dia menghadapi menghadapi hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi generasi tersebut, tapi dia bisa mengantisipasi karena sudah mendapat pengetahuan, pendidikan, wawasan yang membuka kejiwaan generasi tersebut. Generasi tersebutlah, seperti itulah yang akan mampu untuk merubah dunia ini. Monggo, Mas. Terima kasih Mas Wahyudi. Berarti apa ya? Pendidikan adalah suatu hal yang penting. Dan negara sendiri menjadi suatu bagian dari bagaimana pembentukan peran penting bukan pada bagian, generasi tapi muda itu sendiri. Negara sendiri adalah menjadi peran penting bagi segala perubahan. Makanya apakah bisa dikatakan kegagalan di situ dari pendidikan saat ini yang mungkin apa ya? Kalau saya ngomongnya kegagalan. Kalau saya. Ya itu, makanya saya melihat juga. Tapi kalau bagi orang yang memiliki program karena ingin mencairkan suatu anggaran, karena dia menggunakan program-programnya, karena dia sebagai anggota apakah di lingkup situ, mungkin ya itu bukan kegagalan, karena itu sebagian dari aset dan pendapatan juga.
Kalau seperti itu Mas Wahyudi, otomatis generasi muda ini dicetak, dia akan menjadi sosok-sosok yang nggak jelas, sekarang nggak jelas dan sama seperti pemerintah-pemerintah saat ini yang bercokol di negara saat ini. bahkan bisa lebih parah daripada itu. Itu yang saya takutkan Mas Wahyudi. Maksudnya saya ini masih peduli dengan bangsa saya. Saya sebagai generasi muda, saya prihatin melihat bangsa, tokoh-tokoh di atas sana yang yang belum bisa membuat suatu perubahan sebenarnya. Hal kecil dulu, generasi muda dulu seperti saya. Karena saya melihat juga banyak sekali generasi muda. Contoh kecil sama guru di sekolah sendiri. Saya melihat zaman dulu orang tua saya, bahkan nenek saya, guru itu sangat sesuatu tokoh yang sangat dihormati sama seorang siswa atau seorang pelajar. Saat ini, generasi muda saat ini, dia seperti guru tidak ada apa-apanya. Bahkan ketika... Gini Mas, Iya. nggak usah terlalu panjang. Orang bisa segan, bisa menghargai sesuatu karena sesuatu yang pernah diberikan kepada sosok guru tersebut, itu bisa menyentuh kepada sesuatu hal yang ada di dalam jiwanya si siswa. Ya, betul sekali. Ya. Kalau itu, karena apa Mas? Jiwa itu sangat sulit tersentuh di saat sang pendidik atau sang pembelajar tersebut ini memiliki kalkulasi. Ya. Kenapa? Kejiwaan bukan sesuatu hal yang harus bisa dijelaskan. Ya. Seperti halnya keyakinan. Ya. Keyakinan itu tidak akan bisa dijelaskan. Ya. Kalau itu benar-benar suatu keyakinan, itu tidak akan mampu diinterpretasikan dalam bentuk wacana, kata-kata ataupun pembicaraan, tidak bisa. Iya, iya. Karena itu menyangkut suatu keyakinan. Kalaupun ada suatu keyakinan yang bisa diperjelaskan dengan cara ini untuk mengajak ini gini, itu cara kita untuk mengutarakan dan membicarakan suatu keyakinan, dan keyakinan itu bukan kata-kata. Iya. Itu apa yang kamu telan dalam tubuhmu itu tidak akan kamu bisa ceritakan seberapa kenyang dirimu, kan itu tidak akan mampu. Iya. Kan itu. Kalau kamu bisa untuk menjelaskan tentang memasak ini, kamu belum makan, kamu masih memasak. Tapi kalau kamu sudah makan dan kamu sudah kenyang di situ, kita tidak mengupas tentang bahannya apa, tapi kita sudah kenyang. Kita membicarakan keyakinan, sudah keyakinan, Ya. bukan menuju di keyakinan. Kan itu kan. Betul ya. Tapi gini Mas Wahyudi, saya sendiri ya. Kalau saat ini saya lihat, bahkan saya juga melihat, bahkan diri saya juga, keyakinan itu yang banyak saat ini masyarakat, bahkan generasi muda sendiri yang dia yakini adalah suatu ajaran agama. Agama yang ada di Indonesia ya seperti yang kita tahu, ada Islam, Hindu, Katolik, Kristen. Tapi di sini saya melihat keyakinan yang ada di sini bukan malah membentuk jiwanya, tapi satu sama lain seperti terkotak-kotai dan terbonsai, sehingga satu sama lain menjadi suatu jiwa kemanusiaan ya ada, saling rebutan benar, merasa dirinya benar seperti itu. Gini Mas, kalau kita membicarakan mata air ini, seluruh semesta ini banyak. Yang dipertanyakan bukan masalah air itu ada di mana, air itu benar atau salah. Yang penting seseorang yang mengambil air dari sumber yang berbeda-beda, ini dia bisa membuat kebutuhan kehidupannya, Ya, menjadi energi daya kehidupannya. ya, Artinya bukan agama yang bersalah, tapi seseorang itu sendiri yang mungkin dia hanya bisa mendapat cerita air, tapi dia belum pernah melihat air. ya, Akhirnya dia mengikuti cara-cara paham dengan paham leluhurnya.
Kalau leluhurnya mungkin agamanya si A, dia ngikut si A. Kalau leluhurnya agama si B, dia ikut si B. Bukan karena dia benar-benar merasakan inilah air yang saya tahu dan saya minum. Iya. Kan itu. Iya, iya. Kita enggak usah membicarakan tentang perbedaan, tapi kita membicarakan tentang kita tahu enggak sumber dari mata air yang berbeda-beda. Kan itu kan. Tidak hanya 5. Iya. Semesta ini luas. Banyak sekali ya. Itu. Tapi intinya kita bisa Merasakan. membuat dahaga haus kita terbayarkan Iya. untuk menyirami jiwa tersebut. Gitu. Iya. Monggo. Ada lagi Mas? Monggo. Iya, saya tadi tertarik betul. Karena dulu Soekarno sendiri juga bilang bahwasanya harus yang dibangun adalah jiwanya dulu, baru raganya. Ya mungkin zaman harus tanyanya kepada dinas pendidikan, Mas. Dengan menteri pendidikan. Tapi tak rasa saya belum bisa di sana untuk menemukan jawaban di situ. Ya wis Mas. Ini sama ning kene lah karo ngopi bareng. Makanya saya sangat tertarik bagaimana caranya agar generasi muda saat ini jiwanya itu bisa terbentuk. Besok tak anu Mas. Tak WA nih. Malaikat pendidikan itu siapa, tak WA nih. Disuruh dia buat suatu pengetahuan yang benar-benar bisa terserap karena wacana suatu pemahaman jati diri bangsa itu yang seperti apa, membangun ketuhanan, pemahaman ketuhanan melalui pengetahuan itu seperti apa, supaya masyarakat itu dan generasi bisa menyadari bahwasanya lambang negara kita bukan sekedar lambang negara, tapi bentuk suatu kekuatan yang bisa mendirgantara seperti burung elang. Arti digantara itu artinya dia itu bisa pengeliling angkasa, pengembara angkasa, memiliki sorotan tajam dan sangat bisa menjadi pembunuh. Kan itu. Kalau itu tidak menjadi pengetahuan seperti itu, hanya menjadi burung gagak Mas, pemakan bangkai. Dan kalau kita ingin menjunjung tinggi, kita gunakan pengetahuan Pancasila yang sesungguhnya seperti apa? Yang mudah diserap oleh generasi bangsa supaya menjadi barometer dan supaya menjadi perisai di dalam menghadapi dan menyikapi suatu keadaan yang carut marut seperti ini, yang sangat mudah untuk mempengaruhi dan membuat terkontaminasi seluruh generasi. Dan menjadikan bangsa atau generasi bangsa tersebut memiliki suatu kesadaran, dan dia akan menjadi pemimpin-pemimpin besar seluruh negara dan pemimpin-pemimpin besar bahkan untuk dirinya sendiri. Dan menjadi petani yang sadar akan pengetahuan, menjadi orang yang kuli bangunan yang sadar akan penglihatan ketuhanan pengetahuan, menjadi tukang becak yang sadar tentang arti hidup, menjadi orang nelayan yang sadar arti semesta dan alam semesta, dan menjadi apapun tentang kesadaran. Dan itu akan menjadi seorang itu sendiri, generasi itu sendiri, menjadi seorang yang benar-benar mardiko dalam kondisi apapun, merdeka dalam kondisi apapun. Itulah sesungguhnya arti kemerdekaan. Sementara seperti itu Mas. Kapan-kapan sambung lagi. Terima kasih. Matur suwun dari semua teman-teman. Rahayu, rahayu.